Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, masuk ke seri 4 implementasi kurikulum merdeka, yaitu tentang bagaimana cara pembuatan perangkat ajar. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa perangkat ajar kurikulum merdeka itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada CP atau capaian pembelajaran, kemudian ada ATP atau alur tujuan pembelajaran, dan yang ketiga ada modul ajar. Lalu kemudian CP, ATP dan modul ajar ini merupakan konsep dasar penyusunan perangkat ajar di kurikulum merdeka. Berarti ada 3 komponen itu. Pertama, kita akan lihat dulu CP atau capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini tentu mengacu kepada capaian pembelajaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini yang kita gunakan CP yang terbaru nomor 033/HKR/KR/2022 merupakan perubahan atas keputusan di CP nomor 008. Jadi yang kita gunakan adalah CP 033. Nah, yang terbaru yang ini. Dalam hal ini coba saya akan menyusun atau akan membuat sebuah capaian pembelajaran yang saya ambil sebagai sampel adalah seni budaya. Di mana sebagaimana ketahui di sini di fase D seni budaya kelas 7, 8 dan 9 untuk SMP MTS dan Prokat paket B. Nah, di sini diketahui bahwa di fase D peserta didik mampu menyimak dengan baik dan seterusnya. Nah, ini yang kita ketahui ini CP dari seni budaya secara umum gitu kan untuk kelas 7, 8 dan 9. Lalu kemudian Bapak dan Ibu dari CP yang umum atau CP umum seni budaya itu maka diturunkan kepada beberapa elemen. Nah, seperti di sini ada mengalami, merefleksikan, berpikir dan bekerja dan seterusnya. Kalau tidak salah ada 5 elemen. Nah, elemen-elemen ini merupakan atau materi dan kompetensi siswa yang ingin dicapai. Contoh seperti ini, misalkan di mengalami pada akhir fase ini peserta didik menyimak, melibatkan diri secara aktif dan lain sebagainya. Nah, ini adalah elemen-elemen yang disusun berdasarkan CP umum tadi. Nah, bagaimana cara menyusun CP ini Bapak dan Ibu? Baik, kita sekarang coba praktekkan. Yang pertama tentu Bapak dan Ibu kita download dulu CP yang dari pemerintah yang nomor 033. Nah, jika sudah di-download kemudian coba kita buka. Nah, ini yang CP kita gunakan, CP yang terbaru ya nomor 033. Lalu kita cari tentu CP, di mana sih CP itu kan gitu. Kita scroll cari yang CP sesuai dengan mata pelajaran yang akan kita buat. Nah, dalam hal ini saya akan membuat sampel untuk mata pelajaran seni budaya. Dalam hal ini seni musik, gitu kan. Ini masuk ke pembelajaran seni musik. Kita cari ke bawah CP-nya untuk seni musik. Fase D umumnya untuk kelas 7, 8, dan 9 program paket B. Di sini ini adalah merupakan CP atau capaian pembelajaran yang memang sudah disiapkan ya atau sudah dibuat oleh pemerintah. Ini pada akhir fase D peserta didik mampu menyimak dengan baik serta mampu melibatkan diri secara aktif dalam pengalaman atas bunyi dan lain sebagainya. Ini adalah CP umum. Nah, setelah kita menemukan ini Bapak dan Ibu, tentu kita kan tidak langsung menggunakan ini ya, maksudnya tentu kita akan membuat CP sendiri ya, artinya kita akan pindahkan CP ini ke dalam Word atau ke dalam dokumen kita sendiri, kita buat CP tersendiri gitu. Kalau ini kan acuannya di sini. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita buka Word baru ya, Word baru untuk menyusun CP-nya. Nah, kebetulan saya sudah membuat contoh saja biar cepat Bapak dan Ibu. Ini yang saya coba buat ya. Capaian pembelajaran seni budaya dalam hal ini seni musik di fase D kelas 9 tahun 2002-2003. Ya, CP fase D seni musik. Ini bebas saja ya Bapak dan Ibu membuat seperti apa, cuman saya membuat
seperti ini gitu. Ini bebas, tidak harus seperti ini. Nah, yang pertama kita masukkan adalah di sini CP yang tadi. Nah, ini dari mana kita masukkan? Nah, tentu kita masukkan dari yang ini. Tentu kita masukkan dari yang ini. Fase D, ya, peserta didik berapa? Ini tinggal di copy saja Bapak dan Ibu. Ini tinggal di copy. Nah, tentunya dari setiap mata pelajarannya berbeda-beda CP-nya. Ini kebetulan kan seni musik. Nah, ini tinggal di copy, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, ke sini. Dimasukkan di sini, sudah saya masukkan ke sini. Ini CP yang ini. Maksudnya untuk mempermudah aja kan, untuk mempermudah aja. Nah, lalu kemudian kita turunkan di elemennya. Nah, kebetulan elemennya itu kan kita lihat di sini. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, ini berdasarkan elemen di seni budaya, dalam hal ini seni musik kelas 9 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini tinggal 6. Ini tinggal kita pindahkan saja. Nah, pindahkan saja ke CP yang telah kita. Nah, seperti ini. Buat lagi kolom seperti ini. Kemudian mengalami pada akhir ini pindahkan aja dulu sini. Nah, seperti ini jadinya seperti ini. Mau ditambahin apa keterangan bawahnya, keterangan waktu, tanggal dan sebagainya, nama silakan. Nah, ya, artinya inti ini untuk memudahkan saja sebagai pegangan kita, CP inilah yang akan kita bahas kemudian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu pertama CP sudah terbentuk. Lalu kemudian Bapak dan Ibu Guru, sekarang kita masuk ke ATP. Nah, yang pertama CP udah kita dapatkan ya. Kita masukkan sekarang ke ATP. Dalam ATP, komponen ATP ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama ada identitas, yang kedua tujuan pembelajaran atau TP. TP ini, tujuan pembelajaran ini yang dibuat di ATP adalah hasil analisis dari CP, dari capaian pembelajaran tadi ya, yang per komponen atau yang umum. Kemudian ada rasionalisasi, ya diperoleh dari CP tentunya. Kemudian ada jumlah jam pelajaran, dalam hal ini kita lihat di kalender pendidikan ya, minggu efektifnya berapa gitu kan. Kemudian ada materi inti adalah konten dari buku pusat, dalam hal ini buku siswa dan buku guru yang sudah disiapkan. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Nah, tentu untuk profil pelajar Pancasila ini dicocokkan dengan tujuan pembelajarannya. Ada beberapa profil pelajar Pancasila, tentu kita tidak harus mengambil semua ya. Misalkan 2 atau 3 bisa kita ambil dalam satu tujuan dalam satu modul misalkan kan gitu. Kemudian di situ ada juga glosarium atau kalimat unik. Nah, komponen-komponen ini harus diperhatikan dalam penyusunannya ya, sebelum kita nyusun. Bagaimana cara menyusun ATP ini? Baik, Bapak dan Ibu. Kita siapkan lagi Word atau Word kosong ya untuk menyusun ATP. Nah, kebetulan saya sudah menyusunnya ya, ATP seperti ini contoh. Ini saya sudah susun seperti ini. Di sini saya berikan judul alur tujuan pembelajaran seni musik SMP fase D kelas 9. Nah, tadi ada komponen-komponen di ATP ini ATP namanya Bapak dan Ibu. ATP itu mungkin kalau di K13 disebut silabus ya, silabus ya. Kalau capaian pembelajaran itu KIKD gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, pertama di sini kita tuliskan satuan pendidikan, misalkan ya SMP Negeri Nusantara. Kemudian penyusun saya, kemudian mata pelajaran seni budaya dalam seni musik, kemudian fase garis miring kelas fase D. Lalu kemudian di kolom berikutnya di sini capaian pembelajaran apa yang ingin dicapai secara umum. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini bisa dikutip atau di breakdown dari capaian pembelajaran yang telah kita buat dari sini. Ya. Nah, ini dari sini, dari CP yang telah kita buat tadi. Nah, ini tinggal di copy atau breakdown ke ATP ke sini. Nah, tinggal dipraktikkan di sini. Nah, itu untuk capaian pembelajaran. Kira-kira kan seperti itu. Yang kedua, di sini ada rasionalisasi. Ini dari mana rasionalisasi? Rasionalisasi kita ambil juga dari CP ya. Nah, dari sini. Di sini ada yang namanya rasionalisasi. Bapak dan Ibu tinggal scroll ke atas di sini. Atau mau dimasukkan ke CP kita nggak apa-apa yang sudah dibuat. Tapi kalau belum kita ambil dari sini. Nah, ini ada rasionalisasi mata pelajaran seni musik. Ini tinggal di copy ya, tinggal di copy ya.
semuanya atau memang mau dikaji dulu, terserah Bapak dan Ibu, mau dibalikan semua atau disusun dengan bahasa kita silakan. Kemudian kita pindahkan ke ATP ke sini. Nah, di sini tekan di sini. Jadi resonisasi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan menyusun sekarang tadi itu komponennya kan setelah rasionalisasi adalah tujuan pembelajaran, kemudian jumlah jam mengajar, kemudian ada materi inti, kemudian profil pelajaran Pancasila dan glosarium. Nah, ini susun dulu seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama kita akan memasukkan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dari mana? Tujuan pembelajaran ini kita ambil dari CP yang sudah disiapkan tadi. Nah, balik lagi ke sini Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita lihat tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan mata pelajaran seni musik. Ini Bapak dan Ibu tinggal di copy. Ya, copy, kemudian kita masukkan ke ATP ke sini. Nah, ke sini. Di sini tujuan pembelajarannya tentu ada beberapa ya. Ada beberapa, silakan dimasukkan di sini. Misalkan ada 9.1, 92, 93, 94. Nah, ini disimpan di sini di tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada pun nomor ini kita kasihkan 9.1 itu kelas 9.1, 9.2 itu kelas 9.2. Nah, setelah itu silakan tentukan tentu jumlah jamnya. Untuk tujuan pembelajaran yang 91 ini kira-kira memerlukan waktu berapa jam? Tentu dilihat dari materinya. Nah, misalkan di sini kita tentu siapkan materi untuk mengidentifikasi, menyimak, memainkan dan mengapresiasi karya-karya musik ini. Tentu apa sih materi intinya? Nah, misalkan contoh saja ya Bapak dan Ibu. Misalkan saya berikan contoh di sini adalah teknik bermain alat musik. Nah, untuk teknik bermain alat musik ini perlu berapa jam saya gitu. Nah, misalkan saya contohkan di sini 4 jam atau 2 kali pertemuan, karena 1 kali pertemuan misalkan 2 jam. Lalu di tujuan di TP 9.1 ini muatkan juga profil pelajar Pancasilanya. Nah, profil pelajar Pancasila tentu tidak harus semua. Nah, di sini contoh saja misalkan saya masukkan 2, yaitu kreatif dan inovatif, ditunjukkan dengan siswa yang aktif dan mau bersosialisasi selama proses belajar dengan saling bekerjasama selama proses belajar. Assemble. Nah, ini salah satu musik contoh assemble. Kemudian cinta tanah air. Nah, ditunjukkan dengan siswa juga menghargai karya-karya musik ciptaan anak bangsa. Ini profil pelajar Pancasilanya yang kita muatkan di TP 9.1. Lalu glosariumnya misalkan global. Global itu apa sih? Nah, adalah umum yang merupakan bla 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 begini. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran di 9.1. Yang berikutnya pun selalu begitu, terus sampai selesai dibuatkan seperti ini. Nah, nanti akan tersusunlah sebuah ATP yang memang sudah kita lengkap di sini yang siap untuk kita gunakan. Nah, itu cara menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran. Setelah kita menyusun ATP, Bapak dan Ibu, kita akan langsung masuk ke pembuatan modul ajarnya. Jadi CP-nya sudah kita susun, ATP-nya sudah kita bentuk, baru yang ketiga kita akan menyusul modul ajar. Nah, di modul ajar ini jangan lupa di sini ada beberapa informasi atau beberapa komponen modul ajar. Yang pertama, informasi umum, kedua kompetisi inti, ketiga lampiran. Nah, di sini misalkan di informasi umum ada identitas penulis, kompetisi awal, profil pelajar Pancasila, sarana, target, peserta dan sebagainya. Nah, modul ajar ini kalau di kurikulum 2013 itu namanya RPP kan begitu. Tapi kalau di kurikulum Merdeka itu modul ajar. Nah, bagaimana cara menyusunnya sekarang untuk modul ajar? Baik, kembali lagi tentu kita siapkan lagi Word kosong atau dokumen yang blank, yang baru gitu kan. Nah, kebetulan saya sudah menyusunnya. Nah, misalkan contoh seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini yang dicoba susun modul ajar seni musik SMP kelas 9. Nah, temanya apa atau ya tema besarnya apa? Misalkan tadi bermain ensemble musik lagu populer SMP Negeri Nusantara. Ini covernya seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, tadi di komponen modul ajar ada informasi umum. Silakan isi dulu, misalkan identitas terdiri dari satuan pendidikan SMP Negeri Nusantara, nama penyusun, tahun penyusunan modul 2022 misalkan.
fase, kelas, D, kemudian materi pokok, materi pokok ini kita ambil berkaitan dengan ensemble musik lagu. Ini lebih ini kan Bapak dan Ibu ya, sesuaikan saja. Alokasi waktu untuk materi ini misalkan 2 kali 40 menit kali 4 pertemuan. Kalau misalkan mau kita membuat untuk 4 kali pertemuan. Tapi tentu ini dilihat dari tujuan pembelajarannya berdasarkan CP-nya ya, yang disusun tadi. Seberapa banyak sih kan itu. Kemudian di sini ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini bisa saja kita tuliskan sebelum mulai pembelajaran peserta didik mampu menunjukkan jenis musik ensemble misalkan. Profil pelajar Pancasilanya tadi ya, kreatif dan inovatif ditunjukkan dengan bla dan sebagainya. Kemudian cinta tanah air dan sebagainya. Kemudian sarana dan prasarana. Nah, di sini ruang kelas memadai, studio, jaringan internet. Kemudian target peserta didiknya. Target peserta didik ini artinya gini, perangkat ini dapat digunakan guru untuk mengajar siswa reguler atau siswa berpencapaian tinggi misalkan. Artinya kan di kelas itu ya kemampuan anak kan beda-beda ya. Nah, kita buat atau kita susun sedemikian rupa sehingga bahan ajar ini bisa dipakai oleh semua siswa yang tadi itu, yang ada yang reguler, ada yang memang percepatan gitu, dia memahami percepatan. Kemudian jumlah peserta didik misalkan di sini 30 sampai 32 peserta didik. Kemudian di sini model pembelajaran yang digunakan apa? Oh, tatap muka misalkan dengan blended learning. Nah, ini informasi umum tentang identitas. Lalu baru kita masukkan tujuan pembelajarannya. Nah, jika seandainya Bapak dan Ibu kita hanya akan menyisipkan satu tujuan pembelajaran misalkan, kita masukkan saja kan untuk satu modul ini kita akan memasukkan satu tujuan pembelajaran. Ini dari mana? Kita tinggal kopikan saja tadi dari ATP yang telah kita buat ya, dari sini. Nah, di sini kan ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Nah, tentunya Bapak dan Ibu dari satu CP ya, dari satu CP bisa saja, nah misalkan dari sini nih. Dari capaian pembelajaran ini bisa jadi beberapa tujuan pembelajaran. Contoh misalkan gini, peserta didik mampu menyimak dengan baik, ya kan misalkan ini. Bisa ini jadi dijadikan satu TP, tujuan pembelajaran ya. Nah, kemudian di sini juga ada serta mampu melibatkan diri secara aktif dalam berpengalaman atas bunyi. Peserta didik mampu menunjukkan kepekaannya. Nah, ini juga bisa. Ini kan KKO-nya kan seperti itu ya. Nah, dari capaian pembelajaran ini bisa dituangkan, bisa saja dari satu itu bisa jadi beberapa TP, ya, bisa saja dari beberapa TP. Contoh ini di tujuan pembelajaran satu ini peserta didik mampu mengidentifikasikan, menyimak, memainkan, mengapresiasi karya-karya musik. Nah, seandainya kita di sini tadi hanya ingin untuk satu kali pertemuan, nah misalkan untuk satu kali pertemuan, berarti tujuan pembelajarannya hanya sebatas ini saja. Tetapi kalau misalkan kita untuk beberapa kali pertemuan tentu disesuaikan juga dengan tujuan pembelajarannya. Lihat lagi ke ATP tadi. Itu kira-kira seperti itu. Ini tergantung Bapak. Ini contoh saja ya Bapak dan Ibu. Lalu kemudian di sini ada kata kunci. Nah, kata kunci ini tentu atau keyword ini disesuaikan dengan yang kita bahas, materi yang kita bahas. Misalkan lagu populer, ensemble musik, teknik, nah, sesuaikanlah ini. Kemudian di sini ada deskripsi. Nah, deskripsi ini tentu kita ambil dari deskripsi CP. Nah, di sini dijelaskan pada pembelajaran ini peserta didik diajak untuk mengamati, mengapresiasi karya-karya musik khususnya dalam bentuk ensemble lagu populer misalnya. Ini kan sesuai dengan, nah itu deskripsinya. Lalu ke 10 di sini ada materi dan alat dan bahan ajar. Materi atau sumber pembelajaran yang utama dari buku paket seni budaya misalkan. Referensinya buku video praktek bernyanyi dan bermusik. Kemudian alat dan bahan misalkan yang diperlukan LCD, laptop, speaker aktif dan lain sebagainya. Ini kembali kepada kebutuhan kita. Lalu kemudian di sini ada ketersediaan materi. Tentu di sini adalah sebuah ulasan materi yang memang akan disajikan kepada siswa. Ini salah satu contoh saja. Misalkan kalau di materi musik ensemble itu misalkan pertama gitar, latihan gitar. Apa saja sih yang ada di situ? Misalkan materi yang ada di situ kita masukkan di sini, gitu kan? Nah, ini bisa dimasukkan bisa tidak ya, tapi saya lebih cenderung mungkin ini dimasukkan di sini ya sebagai pegangan supaya jelas gitu. Ini sebetulnya ngajarnya mau apa sih gitu kan, atau materinya apa yang disajikan. Nah ini silakan diisi di sini, boleh kan kira-kira Bapak nanti, atau bebas. Nah itu kegiatan informasi umum.
Kemudian sekarang masuk ke kegiatan inti ya. Kegiatan inti itu misalkan di sini ini boleh menggunakan, boleh tidak ya Bapak dan Ibu. Misalkan pengaturan siswa ada individu, ada kelompok kecil, ada kelompok besar. Kenapa ini disusun seperti ini? Karena kita akan membuat blended learning gitu kan. Misalkan bisa saja bekerja individu, kelompok kecil, kelompok besar. Metodenya apa yang akan kita gunakan? Boleh, ini contoh, misalkan ada demonstrasi, perform, project, diskusi, ceramah, eksplorasi. Nah, ini bisa menggunakan, bisa tidak, silahkan Bapak dan Ibu, bebas terserah Bapak dan Ibu. Kemudian yang keempat, sudah ada asesmen. Nah, penilaian ketercapaian pembelajaran dilakukan bisa saja asesmen individu. Nah, karena di sini ada pengaturan sistemnya individu. Kemudian penilaian hasil pembelajaran bisa penilaian pengetahuan berbentuk tes uraian atau berbentuk tes uraian, dan juga ada instrumen penilaian dan penskorannya. Nah, ini hampir samalah dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Kemudian yang selanjutnya ada instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian ini misalkan ya kita masukkan di sini sesuai dengan materi yang akan disajikan. Misalkan jelaskan ciri-ciri lagu populer, kemudian sebutkan dan jelaskan yang dimaksud dengan ensemble musik dan lain sebagainya. Ini kita masukkan. Kemudian teknik penskorannya kita masukkan seperti ini. Nah, seperti ini teknik penskorannya. Nah, yang ke-15 kepada Ibu, persiapan pembelajaran. Nah, ini udah masuk kepada kegiatan pembelajaran. Pertama, langkah yang dipersiapkan, menyiapkan bahan, memilih video musik atau lagu yang akan disajikan, kemudian membuat panduan pertanyaan, kemudian menyiapkan aransemen lagu dan sebagainya. Ini sesuai dengan materi ya Bapak dan Ibu. Nah, apakah ini perlu dimasukkan di dalam modul? Silakan, tidak pun tidak apa-apa. Ini namanya persiapan pembelajaran. Kemudian baru masuk ke uraian materi. Nah, materi 1 dilakukan 2 kali pertemuan, 2 kali 80 menit misalkan. Capaian pembelajarannya apa? Nah, ini yang tadi ya, karena saya hanya memasukkan ini capaian yang ingin dicapai ini, menata dan mengolah pola tata bunyi musik. Ini adalah olahan atau turunan dari capai umum tadi gitu yang kita buat, dan tentu disesuaikan dengan materi yang akan disajikan. Ini materi 1 misalkan. Tujuan pembelajarannya akan dicapai apa? Nah, peserta didik tadi tinggal nurunkan ke sini Bu dari depan tadi ya. Peserta didik dapat membuat lagu dan komposisi dan sebagainya. Materi pokoknya apa? Materi pokoknya membuat, mengembangkan, mendokumentasikan. Nah, ini silakan disusun sesuai dengan mata pelajaran. Nah, baru kemudian masuk kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini sama Bapak dan Ibu, 10 menit awal itu apa? Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik. Guru mengajukan pertanyaan untuk memantik ya, mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, guru menyampaikan materi. Nah, ini 10 menit cukup. Itu sama lah. Kemudian baru di 60 menit yang kedua ini, nah ini silakan sama seperti ini. Misalkan peserta didik mengamati video dan lain sebagainya. Ini sudah biasa. Nah, baru nanti terakhir di kegiatan penutup, guru mengevaluasi aktivitas pembelajaran, pemberian umpan balik, melakukan kegiatan tindak lanjut, kemudian menginformasikan ke sana. Nah, kalau seandainya yang itu materi 1, jika seandainya materi 2 untuk pertemuan berikutnya, ya simpan di sini ya. Nah, simpan di sini urutannya sama gitu, dari yang pertama tadi kegiatan awal apa, pendahuluan apa, tinggal susun di sini. Nah, kalau ada 3 materi yang akan kita sajikan atau 4 materi silakan seperti itu. Tinggal langsung dimasukkan di sini. Ini yang saya masukkan. Lalu di sini ada refleksi guru ya Bapak dan Ibu. Setelah selesai pembelajaran kan suka ada refleksi. Nah, sebetulnya ini bebas. Nah, misalkan contoh refleksi guru gini. Apakah kegiatan praktek dan belajar siswa dapat berhasil dengan baik? Nah, kita nanya pada diri kita lah gitu. Misalkan kan perlu ya mengevaluasi diri kita, perlu. Misalkan sangat baik, kurang, cukup, kurang, atau alasannya apa sih kenapa? Kan bisa tahu. Kemudian menurut saya pendekatan yang digunakan pada pembelajaran ensemble musik itu seperti apa? Baik, sangat baik, cukup, kurang, apa alasannya? Dan seterusnya dan seterusnya. Ini refleksi untuk guru. Kemudian ada juga refleksi untuk siswa atau peserta didik ya. Nah, di sini misalkan bagaimana materi yang menurut kamu paling sulit dipahami, kemudian dan lain sebagainya. Sampai di sini misalkan menurut Anda bagaimana metode pembelajaran ensemble musik yang sudah dipelajari, baik, cukup baik, atau kurang, dan lain sebagainya, apa alasannya. Nah, ini refleksi untuk peserta didik. Kemudian terakhir di sini Bapak dan Ibu ada glosarium, kemudian daftar pusaka dimasukkan, lampirannya. Nah, ini lampiran ini bisa lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ini bisa saja Bapak dan Ibu membuat langsung di sini misalkan, atau kita siapkan dalam bentuk link gitu kan, bisa saja. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekalian bagaimana mempraktekkan atau menyusun perangkat pembelajaran dari mulai CP, ATP sampai kemudian jadi bahan ajar.
Ini adalah seri 4 dari implementasi kurikulum Merdeka. Sampai ketemu di seri 5. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.